Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lovia Dila Syahira dengan NIM 2424 1010 2013 dari kelas basis data C. Di sini saya akan mengerjakan remedi dengan tipe soal Do. Yang pertama, soal nomor satu yaitu Nadia mengunjungi toko kosmetik Belia untuk mencari produk skincare yang dapat membantu mencerahkan kulit wajahnya sehingga dibantu oleh beauty advisor. Ia memutuskan untuk membeli wadah brightening serum 20 mili yang termasuk dalam kategori brightening dan merupakan bagian dari seri peluncuran spesial bertema Glow Up Ramadan Edition. Produk ini diformulasikan oleh dua ahli kecantikan ternama, yaitu Dr. Camilla Zaidi dan Dr. Clarin Hayes. Nadia membeli satu botol dengan harga 75.000 dan membayar menggunakan metode non-tunai melalui QRIS. Transaksi atas nama Nadia dicatat oleh kasir lengkap dengan waktu pembelian dan rincian produk yang dibeli. Dari cerita di atas, soal yang pertama yaitu A. Identifikasilah entiti serta atribut. B. Identifikasi atribut yang menjadi primary IUD dan secondary IUD sesuai notasi yang diajarkan di kelas. C. Setiap entiti menggunakan artificial primary IUD. Artificial primary IUD ditulis sebagai atribut. Yang do, tentukan relasi antar entiti. E. Gambarkan ERD, Entity Relationship Diagram dengan ketentuan seperti di atas. Untuk menjawab soal yang pertama, yang A yaitu identifikasilah entiti serta atribut. Pada soal nomor satu, entity yaitu objek yang diidentifikasikan secara unik. Pada soal nomor satu terdapat 4 entiti, yaitu entiti pelanggan, entiti produk, entiti transaksi, dan kasir. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut merupakan data yang mendukung pada suatu entiti. Pada entiti pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, dan metode pembayaran. Pada ID produk terdapat ID produk, nama produk, dan kategori produk. Pada ID transaksi terdapat ID transaksi, tanggal waktu, dan total harga. Pada entiti kasir, entiti transaksi dan entiti kasir. Entiti kasir terdapat ID kasir dan nama kasir. Yang selanjutnya yaitu identifikasilah atribut yang menjadi primary IUD dan secondary IUD sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Pada soal B, atribut yang menjadi primary IUD yaitu pada atribut pelanggan, pada entiti pelanggan yang menjadi atribut yang menjadi primary IUD yaitu ID pelanggan. Primary IUD adalah identifikasi data. Tiap entity itu wajib memiliki satu primary IUD. Bila bilangannya tidak pernah update. Jadi primary IUD itu tidak bisa diupdate. Seperti ID pelanggan, apabila pelanggannya berganti, maka ID pelanggannya ganti. Tidak ada pelanggan yang memiliki ID yang sama. Selanjutnya yaitu secondary IUD. Secondary IUD yaitu identifikasi tambahan pada entity sebagai pendukung dari primary IUD. Pada entity pelanggan, terdapat primary IUD yaitu ID pelanggan. Nah, di mana ID pelanggan ini seperti ketentuannya tadi tidak bisa update karena apabila ganti pelanggan maka
ID-nya akan ganti. Tidak ada pelanggan yang memiliki ID yang sama. Selanjutnya secondary ID-nya yaitu nama pelanggan. Yang kedua, produk, entity produk. Primary ID-nya yaitu ID produk. Sama seperti pelanggan tadi, setiap produk memiliki ID masing-masing dan tidak ada produk yang memiliki ID yang sama. Pada produk, secondary ID-nya yaitu nama produk. Selanjutnya yaitu transaksi. Primary ID-nya yaitu ID transaksi dengan secondary ID tanggal waktu. Yang keempat yaitu entity kasir. Primary ID pada entity kasir yaitu ID kasir dan secondary ID-nya yaitu nama kasir. Selanjutnya yaitu setiap entity menggunakan artificial primary ID. Artificial primary ID dituliskan sebagai atribut. Artificial primary ID yaitu identifikasi tambahan yang dibuat untuk tambahan data. Pada entity pelanggan, produk, transaksi dan kasir terdapat beberapa artificial primary ID yang sudah saya identifikasi, di antaranya yaitu ID pelanggan, ID produk, ID kasir, dan ID transaksi. Hal ini dibuat sebagai tambahan data untuk mempermudah untuk mengelola datanya. Jadi ada ID pelanggan untuk mengetahui siapa pelanggan yang datang, dan pelanggan kan tidak memiliki uh, ID yang sama pada setiap pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu yang menentukan relasi antar entity. Relasi pada pelanggan melakukan transaksi dengan dengan garis one to many. Jadi satu atribut pelanggan dapat mengakses beberapa transaksi. Yang kedua yaitu kasir mencatat transaksi one to many. Satu entity kasir dapat mengakses banyak transaksi. Yang selanjutnya yaitu transaksi mencakup satu atau lebih produk dengan relasi many to many. Jadi transaksi dapat mengakses banyak produk dan banyak produk dapat mengakses uh, transaksi begitu. Yang selanjutnya yaitu menggambarkan gambar ERD. Pada yang sudah saya gambarkan yaitu pelanggan dan transaksi memiliki uh, relasi many to many, one to many, kasir pada transaksi one to many, pelanggan dan produk memiliki relasi many to many. Seperti ini. Selanjutnya pada soal nomor 2, sebuah kebun anggur mencatat transaksi produk anggur dalam sebuah flat table dengan struktur sebagai berikut. Struktur yang terdapat pada soal. Pada struktur yang terdapat pada soal belum terorganisir dengan baik dan belum memenuhi prinsip normalisasi. Lakukan tahap normalisasi hingga tabel mencapai bentuk normal form 3NF. Gambar terstruktur tabel pada setiap tahap normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Pada 1NF tidak ada grup berulang. Namun karena nomor transaksi sama, bisa dipisahkan ke dalam struktur relasi. Seperti tabel transaksi terdapat nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, dan username. Pada tabel pelanggan terdapat username, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Pada tabel detail transaksi, terdapat nomor transaksi, yaitu ada beberapa nomor transaksi. Selanjutnya ada kode produk,
nama produk, jumlah produk, harga produk, dan total harga yang dipisahkan dari tabel yang tersedia pada soal di awal. Selanjutnya yaitu 2NF. Setiap atribut non-primer bergantung pada keseluruhan primary key. Selesai dengan memisahkan tabel detail transaksi. Jadi untuk tabel transaksi pelanggan dan produk masih sama seperti eh, untuk tabel transaksi dan pelanggan itu sama seperti pada soal pada 1NF. Ada hanya saja ada tabel produk dan detail transaksi. Pada tabel transaksi terdapat nomor transaksi, waktu transaksi, status pengiriman, dan username. Pada tabel pelanggan terdapat username, nama pelanggan, nomor telepon, alamat pengiriman, dan ada tabel produk yang berisi kode produk, nama produk, dan harga produk. Selanjutnya detail transaksi yang berisi nomor transaksi, kode produk, jumlah produk, dan total harga. Selanjutnya pada 3NF. Tabel pelanggan dipisahkan agar tidak terjadi dapat dipisahkan agar tidak terjadi ketergantungan transisif. Misalkan alamat tergantung pada username, maka alamat dijadikan entitas sendiri jika digunakan secara berulang. Tapi karena satu alamat per user, maka strukturnya tetap. Jadi karena satu alamat itu hanya digunakan oleh satu user, maka strukturnya masih sama seperti 1NF dan 2NF. Tidak ada dispendensi transitif lebih lanjut. Jadi tidak ada pemisahan lebih lanjut untuk yang 3NF, strukturnya sama seperti 2NF dan sudah sesuai dengan 3NF. Jadi apabila entitas jika digunakan berulang eh, dan satu alamat digunakan oleh beberapa user, hal itu dapat dipisahkan untuk yang tabel 3NF-nya. Tapi karena satu alamat digunakan satu user, maka struktur tabelnya tetap 3NF seperti 2NF dan sudah termasuk sudah memenuhi kriteria normalisasi. Normalisasi digunakan untuk mempermudah pengelolaan data pada data yang tersedia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.